RRQ Hoshi, mereka memilih adanya Khalid. Jadi berarti ada Quicksand Guard untuk mendapatkan regen HP dari Alter Ego Esports. Mereka punya Tamus dan juga Yujong, sama-sama punya pasif. Kalau dari Yujong bisa dapetin live kembali, dari Tamus kita tahu dengan adanya Inferno. Belum lagi kalau sudah memiliki Bloodlust Axe. Namun ini harus diwaspadai, nantinya bakal datang dari Baxia ya, karena Baxia bisa memberikan diskon potongan terhadap lifesteal, terhadap efek heal yang diberikan. Dan Nathan untuk last pick bagi Alter Ego Esports Talia. Oh yes, ini ada Nathan, berarti ya Harley bakal diaran. Saya setuju sih, pengen lihat sesuatu yang baru ini karena ada Khalid. Udah lama, udah kangen lihat Khalid. Quicksand Guard-nya di set tornadonya, let's see lah ya. Baik, 3 suara berarti untuk RRQ Hoshi, dan ini dia langsung aja kita lihat di Land of Dawn. Bagaimana pertandingan kita di game. Setahu aku masih dipegang sama Khalid ya Talia. Iya, jadi bakal langsung aja kita back to the game nih. Kali ini sudah ada Albert yang mulai bergerak ke arah mid lane-nya juga mengamankan Little Wanderer, tapi ternyata belum bisa. Masih bisa diamankan oleh Alter Ego Esports dan beralih ke arah purple buff Albert. Yang biasanya kita tahu dia menggunakan assassin, sekarang sudah bermain ke arah meta Granger, meta Marksman. Jadi akan seperti apa performanya, akankah efektif, akankah maksimal dari RRQ Hoshi itu sendiri. Ditambah lagi di arah mid lane kali ini sudah ada Leo Murphy juga yang rotasinya ke top lane dan juga ke bottom lane itu bakal sangat amat cepat Ranger Mas. Dan lihat R7 tertinggal sedikit levelnya, jungle yang mencoba diamankan, ada Ahmad di depan sana, flicker udah keluar tapi ternyata nggak ada ejector, sedangkan Ahmad sekarang tuh mau coba dipasang ke belakang. R7 kali ini mencoba menuju ke arah Leo Murphy, siapapun yang di depannya bakal digorok dengan golok. Tapi lihat, Sally Boy standby on possession. Sally Boy punya ultimate dan juga pocket pick langsung menuju ke arah seorang PN, bakal ditemin begitu saja, tapi retributionnya udah mulai masuk. PN max out, first blood didapatkan oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy Talia. Sally Boy the Miracle Boy, yes, dan itu dia VN-nya. Walaupun dia sudah berhasil untuk diculik kali ini, tapi lihat bagaimana dari scene-nya. Mencoba untuk menahan di sisi top lane-nya, tapi sudah cukup sekarat juga, dan bahkan langsung di-punishment oleh Nino. Di-dive in, dan akhirnya nggak bisa lagi bertahan di arah top lane sana. Begitu pula dengan ada di arah bottom lane 1v1 situation ini. Kalau kita lihat ya, dari yang terlihat sekarang, RRQ Hoshi seperti nampaknya di pressure. Dan bahkan dari sisi Turtle yang mencoba untuk di zoning balik di take over, walaupun masih berhasil diamankan oleh Albert, tapi mereka sudah kehilangan satu lagi pemainnya, yaitu R7 sebentar lagi, dan itu dia. Painya mencoba langsung ditumbangkan, begitu pula dengan dari Leo Murphy, tapi Leo Murphy masih terlalu keras, dia berhasil untuk mendapatkan double kill ke arah Eve-nya, dan Albert sisa sendirian, dan bahkan lihat damage-nya dari Leo Murphy masih bisa ditahan kali ini Ranger Mas. Ya, Deden from Bogor, penjol ya guys ya. Nggak ada yang lihat, kepentok begitu saja Deden nggak apa-apa Den. Tapi lihat di sana ada VIN menuju ke arah Sally Boy, The Miracle Boy dikeluarkan begitu saja dari Magic dan juga pocket trick-nya. Untung ada absorb damage, masih bisa bertahan. Jungle-nya masih bisa diamankan. Dan bahkan dari seorang Sally Boy kali ini hampir tidak mendapatkan keuntungan. Dan dia mendapatkan keuntungan dengan apa tukarnya tadi damage, yaitu dengan VIN harus mundur ke belakang menuju ke arah base lagi, roamingnya dari VN agak sedikit tertinggal. Dan lihat, dari seorang Leo Murphy, the standby berada di bawah karena dia menjaga pergerakan atas seorang Nathan. Nathan mencoba untuk melakukan satu buah pertolongan menuju ke arah seorang Tamus yang kita bilang, Tamusnya masih sedang head to head. Belum ada keunggulan, bahkan Sin yang sudah tumbang satu kali, dia tidak terlalu berbeda jauh dari segi EXP dan juga goldnya. Yes, dan itu dia sudah langsung bertukar serangan aja dari Sin dan juga dari Nino. Sementara itu sudah mulai dipantau, sudah mulai dibantu pergerakannya oleh Albert dan juga Finn, karena mereka tahu Sin nggak bisa lagi ditinggal sendirian dan terkena dari deadly magic seorang Finn-nya. Cukup sekarat, tapi dibalasin Leo Murphy-nya tumbang satu untuk satu sejauh ini, tapi langsung berubah dengan adanya satu buah Dragon Form dari seorang Nino-nya. Sementara itu berhasil ditumbangkan satu lagi player ya, RRQ Hoshi. Mereka mencoba untuk mengendalikan kembali tempo permainannya setelah tertinggal di arah early game tadi Ranger Mas. Again and again, word manipulation save the day. Mungkin itu bukan menjadi keuntungan untuk RRQ Hoshi kalau word manipulationnya nggak on point. Kenapa? Nino nggak bakal ganggu ke arah seorang Clay. Dan bahkan kalau kita bisa bilang juga tadi, mungkin pertukarannya adil satu untuk satu VN dan juga Lemurphy. Tapi untungnya word manipulation, Nino landing di sana udah langsung slow banget dan bakal diamanin oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi.
Jadi pertukaran itu diuntungkan oleh RRQ Hoshi, tapi di sisi lain Turtle diamankan RRQ dan untuk Alter Ego masih memiliki keuntungan sedikit. Dari Major dan juga Poker Team menuju ke arah belakang dan bahkan Quicksand Guard-nya masih berhasil save the day. R7 masih berhasil mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raganya, hanya tertinggal dengan tidak dapatnya satu buah gerobak kopung Wawa. Ya, itu luar biasa banget tadi play dari R7, di mana ada Molten Side juga yang harus dihindari ketika sedang melakukan Quicksand Guard. Namun Alter Ego di sini dengan keunggulan yang cukup tipis juga, mereka harus lebih berhati-hati karena early advantage ini lagi dipegang oleh Alter Ego, dan kalau mereka dapetin momentum seperti ini, lihat bagaimana di Gold Lane Nino bisa memenangkan duel berhadapan dengan Lunox. Satu kali adanya Furious Dive dikombinasikan dengan Petrify akan sangat bermasalah bagi RRQ Hoshi nanti. Mas. Alright, dan bukan hanya itu aja, ada satu pada head Sonata, harta tata dan Sonata berhasil mendapatkan 2 poin kill dari Dimage dan juga Poker 3 di sana tepat, tapi killing spree save the day. Lihat Albert dibasa begitu saja dan shutdown didapatkan oleh seorang Nino. Lihat hantaman benda tumpul membuat seorang Albert tersungkur tak berdaya, Thalia. Yes, 3 pemain dari Alter Ego berhasil untuk ditumbangkan, tapi Albert di sisi lain, jungle dari RRQ Hoshi berhasil diculik dari Alter Ego Esports. Jadi ini bisa dibilang pertukaran yang cukup worth it, sedangkan Sin Lihan mencoba untuk mendapatkan 1 poin pick off lagi karena Nino. Tapi darkeningnya masih bisa dihindari oleh Nino, dan di menit yang ke-6 kali ini, dan bahkan Leo Murphy-nya berganti posisi. Dia berusaha untuk memberikan pressure balik ke arah seorang Lunox. Untungnya masih ada Order of Brilliance, masih bisa mundur lagi ke arah belakang, dan di menit yang ke-6 perbedaan network yang sudah bisa diseimbangi oleh RRQ Hoshi. Ini udah nggak ketinggalan lagi Ranger Mas. Bukan hanya itu aja, Alter Ego masih mengungguli dari segi gold walaupun tidak terlalu berbeda jauh. Teamfight kali ini tidak boleh sembarangan. Sally Boy benar-benar harus dicari di mana keberadaan berada, karena kalau Sally Boy tidak terjadi, Albert, Aim, Rip, Aim, nggak masalah, nggak ada yang lihat. Oke, kali ini para pemain dari Alter Ego mencoba memaksakan teamfight. Lihat, Pai udah datang, Leo Murphy udah membuka vision, coba ditarik Turtle-nya, coba di take over. Sally Boy masih berada di area rumput, dan langsung ada finish sana di lebar, gak berhasil ternyata, sedikit lagi. Space Escape masih menyelamatkan seorang Sally Boy. R7 masih mau lebih, dan lihat bahkan di depan sana, hantaman udah tumpul menuju ke arah seorang Clay. Turtle berhasil diamankan dengan itu yang luar biasa. Clay kejedot untuk kedua kalinya, double kill diamankan. Oh my god, Alter Ego bermain teamfight dengan luar biasa. R7 mencoba dipaksakan karena tapi mundur untuk ke arah belakang. Dan Deadly Magic-nya bakal sia-sia, Thalia. Deadly Magic-nya masih bisa ditahan karena tidak ada Poker Trick yang masuk, jadi damage-nya tidak terlalu sakit. Sementara itu lihat bagaimana satu buah Alter Turret lagi. Daerah bottom lane sudah berhasil dirontokin oleh Alter Ego, dan menunggu hadirnya Papa Lord 1 menit setengah kurang lebih. Tapi apa yang dilakukan oleh RRQ Hoshi karena mereka sudah kehilangan 2 objektif di tangan Alter Ego, dan lihat bagaimana Sin-nya juga terpressure keberadaannya oleh seorang Nino. Lunox mau pick off ke arah Nino, tapi berat banget karena sudah ada Harley juga yang siap kapanpun membackup keberadaan dari Nino-nya. Dan RRQ Hoshi di menit yang ke-7 ini sudah ketinggalan lagi dari secara networknya, Om Wawa. Ya, ini pressure yang mantep banget sih dari Alter Ego. Mereka memaksimalkan, lihat bagaimana gold lane-nya selalu pressing habis-habisan. Bahkan Sin mengalami sedikit kesulitan karena jarang ada bantuan yang dikirimkan untuk mengarah ke gold lane. Jadi di sini RRQ Hoshi mereka menjaga mandiri untuk gold dan juga XP-nya. Sedangkan Alter Ego kita tahu mereka bermain sebagai suatu tim, dan ganking demi ganking XP-nya juga sudah mulai terlihat sekarang, Ranger Mas. Oke, bakal coba di pasar. Ratsori indahnya bernyanyi menuju ke arah belakang, tapi ternyata Pai berhasil menangkap Albert dan Sonata. Gak berhasil, dan Dimage Poker 3 menuju ke arah seorang R7. 2 silang di bottom lane. Alter Ego mengamuk, memaksakan keadaan untuk mendapatkan Pai. Dan bahkan dengan vengeance dari seorang Pai membuat hantaman benda tumpul di arah tengah, dipaksa masuk ke arah belakang. PN Tin mencoba dipaksakan, tapi lihat Order Brilliance belum dikeluarkan. Tepaskan, Tin harus tumbang. Bangsin. Masih mau lebih, dan di sana Sally Boy masih selamat. 1 tetes darah terakhir gak berhasil keluar dari seorang Clay. Pai dapetin objektif dari bottom lane. Alter Ego mengamuk. Alter Ego benar-benar membuat sebuah keperkasaan di bottom lane. Berbuat satu buat teamfight yang luar biasa. Tapi ternyata di sini Lordnya nggak jadi, dicolek aja, Thalia. Iya, masih bisa untuk dipantau aja, masih bisa ditarik ulur, tapi dari RRQ mereka sudah harus memikirkan bagaimana strategi nge-pick off ke arah Sally Boy-nya, karena Sally Boy-nya benar-benar menggila dengan 402 belum
terpick off sedikit pun. Tapi kalau misalnya nanti bisa diculik, ini bisa menjadi celengan pecah dan gold swing yang bagus banget oleh RRQ Hoshi. Tapi itu dia sudah ada Deadly Magic dan juga poker terkill lagi yang sudah di-trigger. Dan Finn masih bisa selamat. Tapi ternyata dari RRQ mereka nggak mau terlalu memaksakan. Begitu pula dengan ada dari Weapon Policia, Albert yang diculik. R7-nya kali ini berusaha untuk menjadi frontliner. Tapi ternyata apa yang terjadi? Leo Morpheus juga berhasil dihilangkan. Sin-nya menjadi target utama bagi Nino. Dikejar aja. Tapi udah ada Brilliant of Order juga. Tapi nggak bisa kemana-mana. Bener-bener dikejar sampai ke diving karena turret. Sin-nya harus hilang. Begitu pula dengan adanya Ahmad. Sally Boy mengincar ke arah Finn. Lagi-lagi Deadly Magic dan juga poker tricknya sudah langsung dilontarkan. Dua pemain dari RRQ Hoshi aja yang bersisa kali ini Ranger Emas. Almost wipe out kali ini, tapi ternyata masih diselamatkan. Dewi Fortuna masih berada di pihak RRQ Hoshi. Sedangkan kalian semua jangan lupa untuk vote momen game kalian di snack video ya, biar dapetin skin spesial gratis, brother semua. Opung Wawa, what happened from RRQ Hoshi, Opung Wawa? Mereka harus bisa memenangkan duel kecil sebenarnya yang dicari oleh Alter Ego, Ranger Mas. Oke, satu berhasil didapatkan besar seorang Albert, tapi lihat Albert ditabrak oleh Dino. Hantaman benda tumpul membuat Albert tersungkur, gak bisa berdaya. Razodi ternyata gak bisa berbuat apa-apa, bahkan rondonya tersangkut. Satu buah loncatan dari seorang naga Nino, benar-benar objektif, gak peduli di depan dari seorang Albert ada siapa. Dia tabrak, hantaman benda tumpul, Thalia. Yap, dan bakal lihat dia di sisi mid lane-nya mencoba untuk dipaksakan juga. Dari sisi mid lane-nya R7 mencoba untuk menjadikan sandbag, tapi apa yang terjadi kali ini RRQ Hoshi sepertinya dikandangin oleh Alter Ego. Walaupun Genius One kali ini sudah diamankan oleh Sin menjadi penetrasi tambahan lagi untuk magic damage-nya, tapi akankah berpengaruh dengan adanya perbedaan network yang sudah cukup jauh, berbeda 4000 di menit yang ke-11 ditambah Lordnya sudah hadir. Ini RRQ Hoshi sudah harus memikirkan cara bagaimana untuk mengkontes keberadaan dari Bapak Lordnya. Karena yang jelas, kalau misalnya Alter Ego mendapatkan Lordnya, ini bukanlah hal yang nggak mungkin untuk langsung menerobos ke dalam inhibitor turret dari RRQ Hoshi itu sendiri, Ranger Mas. Yes, konsilnya sudah langsung konsilnya sudah langsung dilontarkan dan Leo Murphy menjadi target utamanya, cukup low banget. Tapi walaupun demikian, lihat bagaimana dari scene-nya kali ini harus baksa untuk mundur. Order of Brilliant lagi-lagi berusaha untuk menyelamatkan dirinya, tapi nggak bisa karena langsung dikejar aja oleh Pai dan juga Nino. Gak bisa selamat, sudah kehilangan lagi satu member dari RRQ Hoshi dan membuat Alter Ego langsung memaksakan kehadiran sebuah Lord karena 4 lawan 5. Ini bukanlah sebuah hal yang baik bagi RRQ Hoshi dan lagi-lagi mencoba untuk diculik dan Saliboynya itu dia pecah celengan, berhasil untuk diinvasi. Tapi walaupun demikian mereka harus kehilangan Jawet, kehilangan 2 bahkan yaitu Khalid juga. Dan ini adalah hal yang gak baik banget, menyisakan Clay dan juga Albert sendirian, gak bisa untuk melakukan kontes ke arah Alter Ego lagi, Om Wawa. Ya, dan terlepas daripada itu semuanya, ini luar biasa dari Nino. Ini play dari Nino yang selalu mengincar backlane dan dia ada di sana bersama dengan Pai. Lihat bagaimana pergerakan dari Nino sekarang dengan Black Dragon Form, nabrakin siapapun juga yang menghentikan dia dengan spell Petrify, Thalia. Yes, dan kali ini lihat bagaimana di arah bottom lane mencoba untuk langsung membuying time aja. Lordnya ternyata nggak mau untuk di-commit, padahal tadi merupakan peluang yang besar banget bagi Alter Ego untuk mengamankan Lordnya, tapi enggak, ternyata dilepas. Ada juga Finn udah mau-pop-up unstoppable force-nya, masih bisa untuk balik ke belakang dari sisi Ahmadnya, Ranger Mas. Oke, Sin di arah tengah, jangan sampai tercolong. Lihat satu super position dan bahkan terlalu sakit. Leo Murphy akan menjadi pilihan. Ternyata dilempar ke arah belakang, putusan yang cukup tepat karena melempar Leo Murphy tandanya memancing keributan antar warga. Tapi lihat di sini, para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk mencolek Bapak terhormat. PYN sudah memberikan informasi yang cukup jelas. Alter Ego, Retribution bakal coba didapatkan dan bahkan betul sekali Retribution yang cukup cepat dari seorang Sally Boy. Dan Miracle Boy berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Bapak Lord yang terhormat dipegang Alter Ego, ditambah Alter Ego memiliki 6 turret di kubu mereka, Opung Wawa. Ya, ini mengerikan banget. Alter Ego Esports sangat berbeda dengan penampilan mereka kemarin. Mereka upgrade
semuanya. Dan Ahmad kali ini dengan Hunter Strike, Endless Battle, Melvic Roar, dan juga ada Athena Shield. Sudah sangat cukup sekali untuk melakukan burst damage dengan physical damage dia sendiri. Dan pastinya yang ditakutkan oleh Arcade OC adalah ketika mereka melihat adanya Black Dragon Form dari Nino. Dia selalu mengincar ke bagian belakang. Clay gak bisa enak untuk melepaskan real world manipulation. Dan itu adalah PR Arcade OC sekarang. Bagaimana untuk menjaga backlaner mereka. Mas. Oke, bakal ada team fight. Inhibitor sudah dipukul mundur dan bahkan lihat Leo Murphy terlalu offside. Nino di belakang sana mencoba mendapatkan satu dan tercatat Celebi mereka harus tumpah. Guys, beri didapatkan tapi Albert bakal difokusin oleh seorang Nino memilih untuk mundur, muter balik bosku. 1 poin diamankan, membuat seorang Leo Murphy bakal coba dihajar dengan golok dari seorang Ahmad, harus tumpang dan tercatat. Dibalikan keadaannya, Ahmad yang bakal dapetin 1 poin dari R7. Alter Ego masih ditahan oleh para pemain dari tim Arki Hoshi kali ini. Walaupun kehilangan 2 korban jiwa untuk kedua belah tim, tapi setidaknya Alter Ego mendapatkan 3 inhibitor dari tim Arki Hoshi. Replaynya silakan Rumawa. Ya, dan ini dia untuk replay by Samsung Galaxy A Series, di mana terlalu memaksakan untuk masuk ke bagian dalam dan ada real world manipulation yang dibuka oleh Clay. Dan lihat bagaimana Nino nggak bisa merespon lagi karena dia mengarah ke bagian belakang, bukan menabrakkan ke arah dari Clay. Dan ini memaksakan pemain-pemain dari Alter Ego dipaksa untuk pulang. Untungnya ada Ahmad masih bisa memberikan burst damage juga, Ranger Mas. Alright, bukan hanya itu aja, lihat Sin harus tumbang dan jadi juga poker triknya, tapi lihat Celebi tertangkap, diejek begitu saja. Nino masih dengan hantaman benda tumpul menuju ke seorang Albert, gak beli apapun yang terjadi, digoceng begitu saja, masih mau lebih, dan El Nino harus mundur. R7 save dan bahkan pasif dari seorang El Nino menumbangkan Albert. One man one situation, pengen banget coba dapetin 1, dan di sini Nino berhasil melakukan solo kill atas seorang R7. Ini bencana. Dimana lihat Yuzong dari El Nino terlalu kuat dan bahkan 2 orang pun dilahap oleh El Nino, Thalia. Yes, bahkan kali ini dari Clay dan juga Finn, walaupun mereka menang jumlah tapi mereka nggak berani untuk memaksakan mendapatkan 1 poin lagi ke arah Nino. Jadi mereka lebih memilih untuk mundur aja, mempertahankan high ground defense-nya, mendorong lagi, mengclearing lagi dari segi lane wave minionnya, di mana RRQ Hoshi kali ini sudah banyak yang respon. Dari Sin juga sudah hadir sebentar lagi. Albert dan players goal by Livin Mandiri. Nino ternyata yang memimpin, bukan Albert, bukan Ahmad, melainkan Nino sebagai third laner yang mendapatkan player gold paling banyak. Dan ini yang membuat Nino tuh keras banget karena itemnya pun dia udah tebel banget, sakit banget, lifesteal-nya udah nggak ada lawan. Ditambah kali ini dia sudah mendapatkan purple buff, Ranger Mas. Yes, dan pintarnya dari El Nino adalah dia benar-benar ngincer ke arah belakang. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia tabrak, dia fokus ke seorang Albert. Albertnya tumbang, misi selesai. Mau apapun yang terjadi, ada musuh lagi, ditabrak lagi sama dia. Dan itu terbukti. Dia ngejar Albert sampai ke jungle kanan bawah, R7 datang, dihajar lagi. Pokoknya mission sukses ketika Albert tumbang. Udah, itu misinya dia. Targeting yang sangat disiplin dan konsisten dilakukan oleh seorang El Nino. Dan bahkan di garis depan, para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka agak sedikit kesulitan melawan seorang Tamus dari Alter Ego. Pai dengan 11 assist yang dia buat membuat dia berada di posisi yang kuat banget dari tim fight-nya. Mungkin sandbag ada di tangan seorang Pai, bukan Leo Murphy. Mungkin saja, Thalia ya. Iya, jadi menyaksikan kali ini dari Lord-nya juga udah mulai perlahan-lahan ditarik ke sisi Alter Ego. Tapi dari RRQ mereka juga cukup waspada nih. Akankah melakukan kontes atau enggak? Tapi dari Vinnya sudah mulai memantau, meriksa siapa yang bisa menjadi targetnya. Tapi Sin masuk benar-benar ke arah tengah-tengah dari Alter Ego dan bahkan berhasil untuk menumbangkan Sally Boy-nya walaupun mereka kehilangan Lord. Tapi begitu pula dengan ada Davin yang kali ini mencoba menjadi sandbag di area depan. Tapi Leo Murphy, lihat Leo Murphy incar banget ke arah seorang Clay-nya. Nathannya sudah hilang dan begitu pula dengan adanya Nino yang berhasil diamankan. Double kill, apa yang terjadi? Menyiksakan Leo Murphy sendirian ini. RRQ Hoshi seperti mengalpay pemain dari Alter Ego Esport, Ranger Mas. Ditargeting tapi dipecah belah. Lihat ketika mereka udah fokus ke Bang Sin dan juga seorang Finn, di sisi lain R7 masuk dan lihat Nino nggak mendeteksi keberadaan dari seorang Albert. Albert tak terdeteksi karena apa? Albert di belakang jauh. Dia cuma follow up pakai Dead Sonata karena dia sadar
ketika posisinya terbuka, itu akan menjadi bencana untuk dia. Dan betul sekali ketika Albert tidak terdeteksi, Albert gak bisa menjadi targeting. Lihat udah mulai bingung naganya mengejar ke arah mana. Sedangkan dari Alter Ego mereka dipecah belah. Sally Boy tumbang, satu lagi yang bisa kita bilang adalah Nathannya. Udah pakai flicker, udah entropi ke belakang, Winter ditungguin pakai golok sama R7. Bayangin, ditungguin sama bapak-bapak berkumis pakai golok, siapa yang nggak ngedon, Talia? Iya nggak salah sih sebenarnya. Iya setuju juga sama Ranger Mas. Tapi kali ini lihat bagaimana dari Albertnya. Sudah mendapatkan kembali dari segi buffnya. Mereka tadi sudah berhasil untuk mempick off dari Sally Boy-nya. Bahkan Ninonya berhasil untuk didapatkan. Ini yang membuat perbedaan dari gold swing-nya dari RRQ Hoshi yang tadi tertinggal. Sekarang mereka meliding 2000. Tapi walaupun demikian mereka harus tetap memikirkan dari segi objektifnya. Karena Alter Ego Esports, target mereka masih banyak banget yang berdiri kokoh. Jadi akankah dilakukan usaha untuk melakukan split push? Atau bakal rame-rame aja nih berusaha untuk langsung nabrak tim fight-nya. Seperti tadi ngincar ke arah Sally Boy-nya, ngincar ke arah Ninonya. Dan akhirnya war-nya bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi, Om Wawa. Iya, ini meskipun bisa di-reset dari segi ekonomi, tapi secara objektif Alter Ego mereka unggul dengan sangat jauh sekali. Inhibitor masih berdiri untuk Alter Ego Esports dan juga kali ini dari Alter Ego. Mereka cuman akan beli waktu. Mereka akan menunggu untuk Lord yang ketiga. Tadi mereka kecolongan di Lord yang kedua. Dan pastinya kali ini mereka tidak ingin berbuat kesalahan sama sekali. Jadi harus bisa memastikan apakah hero dari RRQ sudah ada di tempat dan kemudian baru dikomit. Karena kalau sampai salah komit juga, Clay pasti dengan sangat leluasa real world manipulation akan menghentikan pergerakan Alter Ego Esports, Ranger Mas. Yes, dan kita mau tepuk tangan dulu, bahkan di YouTube kita menembus 339.000 orang yang menonton. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya itu belum digabung dengan platform lainnya. Dan kita tunggu aja rekor apa lagi yang terpecah oleh MPL kali ini. Ini tepuk tangan untuk kalian semua. Para kru, produksi, panitia, dan juga para profesional player yang bertanding di MPL. Dan itemnya silakan Om Wawa. Ya, dan ini dia Wawa. untuk itemnya sendiri. Kalau kita lihat memang untuk Rangernya ini udah lengkap banget. Tinggal mainin posisi setelah ini Ranger Mas. Karena selain daripada posisi Lord yang ketiga dah itu aja. Karena RRQ Hoshi mereka lagi nggak bisa maju. Mereka selalu ditahan dan mereka harus membersihkan minion wave-nya terlebih dahulu. Oke, tapi lihat Death Sonata telah dikeluarkan. Mencoba untuk mendeteksi di arah rumput ada siapa aja. Tapi ternyata terlihat hanya seorang Ahmad. Ahmad memilih untuk melakukan clear minion. Ada Clay, Konsil tadi dikeluarkan, informasi telah diberikan. Nino akan menjadi pilihan, memilih untuk mundur. Retreat. PN dilempar ke arah belakang. Lihat Maxine akan menjadi salah satu targeting dari seorang Nino. Naga sudah keluar, ini tandanya genderang perang telah berbunyi. Dan Maxine berhasil menghindari semua damage yang diberikan. Albert masih berada di arah belakang. PN mencoba untuk kabur, menghindari semua janggal. Dan war manipulation serta keempat orang. R7 membalikan kanan dan bahkan Ahmad di belakang one player situation dengan seorang Ahmad. Lihat perangkap yang dibuat RRQ Hoshi berhasil. Ini bencana. Leo Mervi harus tumbang di depan sana. Amat di pasar asal memforsal skill begitu saja. Mortality tapi lihat R7 Ezreal. Wizard Trajan gak save the day untuk kali ini. Amat still survive. Oh my god. Nino akan menjadi pilihan. Mereka timpa di saat Lot telah muncul ke permukaan bumi. Tapi ternyata R7 pun masan. R7 hilang. 4 pemain dari tim Alter Ego masih selamat. Oh my god. War yang luar biasa ternyata tidak bisa dimenangkan RRQ Hoshi. Pancingannya berhasil tapi ternyata ikannya pada kabur dari pancingannya, Talia. Yes, ini RRQ Hoshi tadi seperti nampaknya ingin membait pergerakan dari Alter Ego. Walaupun di awal-awal war ini nampaknya seperti berhasil. Karena ketika Warrior Manipulation yang di open scene gak berada di dalam papan catur seorang If. Tapi walaupun demikian mereka sudah kehilangan 2 membernya. Dan ini membuat Alter Ego kesempatan besar untuk langsung mengamankan dari segi Lordnya. Karena gak bakal dikontes. Mereka kalah jumlah. Mereka gak bakal berani untuk nabrakin. Apalagi sudah ada Nino di sana yang menjadi Black Dragon Form. Dan ini dia Lord untuk Alter Ego Esports. Dan sudah tidak ada lagi inhibitor tertarik milik RRQ Hoshi. Otomatis Lord yang akan hadir bakal langsung masuk mengincar ke arah base dari RRQ Hoshi. Jadi akan seperti apa pertahanan dari RRQ Hoshi? Bagaimana setup mereka? Apakah mereka masih bisa menahan dari gempulan Lord yang udah ketiga ini, Ranger Mas? Oke, ini akan menjadi salah satu titik
dari kedua belah tim. Apakah RRQ akan membalikan keadaan atau Alter Ego yang bakal menabrak semua yang dipunya oleh RRQ Osi? Base tersisa satu base saja. Mencoba diamankan, Lordnya bergerak dengan cukup lambat tapi Sin mencoba ditaruh itu saja. Ejector ke arah belakang banyak dan tim poker tim menuju ke arah seorang Finn. World Manipulation telah dibuka. PN masih ada satu, Boy Immortality dan bahkan Eldino menuju ke arah belakang. Damage-nya terlalu sakit. Sally Boy down dan Dino fokus ke arah base-nya. Gak bisa memaksakan keadaan. Lordnya mencoba diamankan tapi nanti Lemurvija fokus dan diejector oleh PYN. PYN save the day. Alter Ego kehilangan 3 playernya. Ini bencana Thalia. Yes, dan bahkan base-nya itu lihat benar-benar setetes darah terakhir, tapi masih bisa untuk ditahan oleh RRQ Hoshi, di clear semuanya. Dan di menit yang ke-24 ini kehilangan 3 player bagi Alter Ego bukanlah hal yang baik karena lihat respawn time mereka lama banget. Dan ini teman-teman dari RRQ Hoshi sudah langsung menuju ke arah mid lane-nya. Akankah mencoba untuk langsung mendobrak ke inhibitor turret di arah mid lane-nya atau dilakukan split push karena dari Khalidnya R7 sudah mengambil jalur bawah. Dia ingin menumbangi satu outer turret di area bawah. Inner pelan-pelan semua objektif dari Alter Ego mencoba untuk diambil alih kembali oleh RRQ Hoshi. Dan ini dia 3 pemain sudah sampai di arah mid lane, bersisa Pai sendirian untuk menjaga mid lane-nya. Begitu pula dengan ada Real World Manipulation yang sudah langsung dilontarkan oleh Clay agar Albert bisa langsung mendapatkan pundi-pundi ke arah turret inhibitor milik Alter Ego Esports. Oke, satu turret diamankan, membuat keunggulan dari tim RRQ Hoshi dan bahkan lihat ultnya. Gila, lagi-lagi ini 2 orang yang menjadi MVP di mata gua, Opung Wawa. Finn dan juga Clay, Opung Wawa. Finn luar biasa banget tadi ejectornya ketika sedang melakukan defense tadi. Itu ejector plus adanya real world manipulation yang memaksa Alter Ego untuk melakukan team fight di dalam sana. Dan item udah selesai semua, jual beli akan dilakukan oleh para player ini. Tinggal siapa yang akan mengagetkan siapa. Konsil sudah dipakai sekarang dan RRQ Hoshi mereka mengambil lokasi di bagian depan. Lokasi yang sekiranya tidak akan diduga oleh Alter Ego Esports, Thalia. Ya, dan itu dia, Sin sudah mulai mencicil tapi flick out dilakukan hampir saja. Sin bisa menjadi santapan lezat bagi Lemurvija dan juga Nino, tapi enggak. Dan begitu pula dengan ada Devin yang benar-benar di tengah, dia juga flick out ke arah belakang terkena Deathly Magic. Tapi berusaha untuk dibantu. Reward Manipulation-nya juga sudah di-open. Pai-nya tumbang, Nino-nya tumbang. 2 pemain dari Alter Ego berhasil disantap. Begitu pula dengan ada Sally Boy, dia harus mundur. Dia buru-buru mundur. Begitu pula dengan ada Lemurvija juga. Albert hati-hati, Immortalnya pecah, tapi sudah ada seorang Finn juga di sana membantu pergerakannya dan bahkan Sally Boy-nya tumbang. 3 pemain Alter Ego ini nampaknya mereka terbawa gameplay dari RRQ Hoshi, Ranger Mas. Ini bencana. What epic coming from, oh my god, RRQ Hoshi apa terjadi suara diri dari depan dan menuju ke arah wipe out. RRQ Hoshi membalikkan keadaan dan GGWP, good game well play untuk kedua belah tim. PYN save the day. Hashtag Caps dan Finn. Finn gado buat Opung Wawa. Gila.